Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan seperti biasa kita masih tetap semangat ya menjalani segala aktivitas walaupun terbatas hanya dalam lingkungan rumah ya, karena kita dianjurkan untuk tidak berpergian keluar rumah jika tidak dalam keadaan darurat. Baik, merespon atau untuk pertemuan kali ini saya coba alokasikan pertemuan ini untuk menjawab segala kegalauan kalian gitu ya, kegalauan atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian utarakan yang minggu lalu gitu ya, terkait dengan teori permainan. Dimana saya harapkan dari sini nanti kalian apa yang selama ini menjadi pertanyaan itu bisa terjawab gitu ya, bisa memberikan sedikit pencerahan. Langsung saja, di sini ada beberapa pertanyaan yang kalian ajukan itu sudah saya rangkum, mudah-mudahan tercakup semua ya. Jadi silakan simak baik. Oke, untuk pertanyaan pertama, di sini ada pertanyaan apakah dominan strategi ya selalu menghasilkan matriks 2 kali 2. Nah, maka jawabannya adalah tidak selalu. Jadi dalam dominan strategi ini tujuannya adalah untuk mereduksi ya ukuran dari matriks payoff. Jadi selama masih terdapat baris atau kolom yang dominan, maka di situ bisa berlaku atau si baris atau kolomnya bisa kita reduksi. Dan hasil reduksinya tidak selalu 2 kali 2. Bisa jadi 1 kali 1, 3 kali 3 gitu ya, atau 2 kali 3 gitu. Pokoknya tergantung situasi. Ya, selama dalam matriks tersebut masih memiliki baris atau kolom yang dominan, maka matriks tersebut masih bisa direduksi ukurannya. Paham ya? Oke. Berikutnya ada pertanyaan bagaimana nih menentukan baris atau kolom yang dominan. Nah, di sini kita harus paham dulu apa sih arti dominan gitu ya. Nah, baris atau kolom dikatakan dominan gitu ya, dikatakan dominan jika setiap elemen baris atau kolom tersebut nilainya lebih besar daripada elemen baris kolom yang lain. Tentunya yang bersesuaian ya, yang bersesuaian. Oke, jadi harus lebih besar yang bersesuaian. Contohnya, oke. Sebelum kita ke contoh, kita lihat aturan mainnya dulu ya. Di sini ada 2 aturan mainnya. Untuk pemain baris, maka mereduksinya adalah yang direduksi adalah baris yang tidak dominan. Ingat ya, karena pemain baris itu orientasinya apa? Keuntungan, ya, memaksimalkan keuntungan. Jadi baris yang tidak dominan itu dianggapnya apa? Strategi atau baris yang menghasilkan keuntungan yang sedikit gitu. Ya, makanya itu harus dihilangkan. Sedangkan untuk pemain kolom karena dia asumsinya apa? Meminimalkan kerugian, maka kolom yang dominan itu identik dengan apa? Kerugian yang besar, nilai yang besar. Makanya kolom yang dominan itu yang dihilangkan. Jadi beda aturannya ya. Sekali lagi, kalau pemain baris menghilangkan baris yang tidak dominan, sedangkan untuk pemain kolom apa? Hilangkan kolom yang dominan. Jelas? Nah, contohnya misalkan kita punya matriks payoff seperti ini. PTA punya 5 strategi, PTB punya 4 strategi. Ini matriks payoff-nya. Nah, di sini coba kita lihat apakah bisa direduksi apa enggak. Coba lihat. Di sini kita coba lihat dulu sebagai PTA. Di sini A2 ternyata dominan terhadap A1. Kenapa A2 dikatakan dominan terhadap A1? Karena setiap nilai ya pada baris A2 itu lebih besar dari A1. Jadi 4 lebih besar dari 3, 7 lebih besar dari 5, 5 lebih besar dari 2, 3 lebih besar dari 1. Jadi ini dominan terhadap ini. Paham ya? Tetapi apakah A2 dominan terhadap A3? Tidak ya. 4 lebih besar dari 3, betul. 7 lebih besar dari 1, 5 lebih kecil.
Jadi kalau yang A2 antara A2 dengan A3 dia tidak saling mendominasi. Paham ya? Jadi yang didominasi oleh yang saling mendominasi adalah A1 dengan A2. Maka karena A1 ini kalah dominan daripada A2, si A1-nya dihilangkan. Kalau A3, A4, A5 itu enggak ada ya. Coba A2 dengan A4. Ini kalian cek aja. Pokoknya setiap nilainya harus lebih besar. Paham ya? Maka di sini A1 dihilangkan akan menghasilkan seperti ini sisa matriksnya. Paham ya? Berikutnya cek lagi ada nggak baris yang lebih dominan lagi gitu. Jadi satu-satu. Kalau misalkan tidak ada, berikutnya kita beralih ke pemain kolom. Nah, dari kolom kira-kira mana nih yang dominan? Ada nggak? Cek satu-satu ya. Oh, ternyata ada nih B1. Ternyata B1 ini dominan terhadap B4. Ya kan? 4, 3 lebih besar, 3 lebih besar dari 2, 5 besar dari 2, 7 lebih besar dari 5. Betul? Nah, maka ingat aturan kolom adalah pemain kolom yang dominan itu dihilangkan. Jadi B1-nya yang dihilangkan. Maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Paham ya? Nah, berikutnya apakah harus ke baris lagi? Ya, itu tergantung kalau misalkan di kolomnya. Di kolomnya ada yang dominan lagi nggak? Jadi bebas urutannya bebas, mau kolom dulu, mau baris dulu itu terserah. Di sini kalau kita lanjutkan ternyata ada baris yang menjadi dominan terhadap baris yang lain. Setelah tadi B1 dihilangkan, ternyata apa? A2 itu dominan terhadap A4. 7 lebih besar dari 1, 5 lebih besar dari 2, 3 lebih besar dari 2. Maka A4-nya dihilangkan. Sehingga didapat ini. Nah, dari sini ini nggak ada yang dominan lagi nih. Ini terhadap A2 dengan A3 nggak dominan dong, karena 5 ini ya. Bisa diperhatikan sendiri. A2 dengan A5 tidak juga, ya kan, di B4-nya. A3 dengan A5 ini juga 3. B-nya gimana? B-nya B dengan B3 tidak, B2 dengan B4 tidak, ini ada yang sama, B3 B4 tidak. Jadi setelah ini karena ini nggak ada yang dominan lagi, maka matriks payoff-nya paling mentok direduksinya cuman sampai ukuran 3x3 sampai sini. Jelas ya? Oke, saya harap sudah tidak ada kebingungan lagi tentang dominan strategi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apakah mixed strategy games bisa diterapkan untuk lebih dari 2 pemain? Oke, seperti pada awal pembahasan bahwa ada dalam teori permainan ada 2 jenis permainan terkait dengan jumlah pemain, ya kan? Ada 2 pemain, ada n pemain. Nah, dalam topik pembahasan kita saat ini, kita hanya dalam ruang lingkup 2 pemain saja. Untuk n pemain kita tidak perlu pelajari, itu lebih spesifiknya nanti kalau kalian mau pelajari silahkan secara mandiri gitu ya. Dan mungkin itu kalau di jurusan ekonomi atau matematika industri secara langsung mungkin dipelajari gitu. Tapi untuk kasus ini saya kurang paham untuk yang lebih 2 pemain apakah menggunakan mixed strategy game atau seperti apa. Cuman kalau secara logika pasti ya kalau lebih dari 2 pemain kayaknya karena ini mixed strategi itu kan cuman mencampurkan strategi ya. Jadi kemungkinan ada juga gitu. Cuman caranya seperti apa itu belum bisa dipahami atau belum bisa dijabarkan. Baik ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah dalam metode simplex bagaimana merumuskan model matematikanya? Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi yang minggu lalu saya jabarkan hanya langsung ke rumusnya ya. Nah, ternyata ada juga yang penasaran nih dari mana sih dapat model matematikanya dan seperti apa gitu kan. Baik, di sini coba akan saya jabarkan bagaimana kok dapat model matematis yang seperti kemarin. Nah, pertama kita harus asumsikan matriks payoff itu kan ukurannya tidak terbatas ya. Jadi anggap aja secara umum M kali N ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Ini B1, B2, Bn ini strategi untuk pemain kolom, A1, A2 ini untuk pemain baris ya. Nah, di sini kita akan coba formulasikan model matematika berdasarkan pemain baris. Ya, berdasarkan pemain baris. Nanti untuk pemain kolom kita pakai dualitas saja.
Nah, di sini karena ini menggunakan apa? Diasumsikan tidak punya saddle point, maka kita gunakan probabilitas ya kan. Anggap aja A1 probabilitas X1, X2 dan XM. Terusnya gitu ya. Nah, ingat untuk pemain baris itu adalah maksimin. Ya kan, maksimin. Jadi model tujuannya adalah memaksimalkan si V1, V2 dan Vn. Siapa V1, V2, Vn itu adalah jumlah nilainya. Jumlah nilai kan ini, kalau ini ada nilainya kan dikalikan dengan ini ya, dengan probabilitasnya. Jadi nanti kira-kira pendapatan dia itu berapa sesuai dengan probabilitasnya. A11 kali X1, A21 X2 ini kali ini. Nanti kalau dijumlahkan akan mendapatkan nilai V1. Gitu ya, ini V1, ini apa? V2, Vn. Otomatis ini nanti karena B1 itu berkepentingan dengan minimum, pasti ini anggap aja apa? Paling pahitnya itu minimum V1, V2, Vn. Nanti kita cari maksimumnya. Maksimum dari ke apa namanya? Ke NV ini. Ya, jadi rumusnya gini, kita akan maksimum V di mana V itu apa? Minimum dari V1, V2 dan Vn. Ya, karena memaksimalkan dari yang minimum. Paham ya? Kalau yang sebelumnya cuma cari ini minimumnya apa, ini minimumnya berapa, cari maksimalnya. Tapi karena ini strateginya apa? Mencampurkan semua strategi si A1 sampai AM, maka kita harus kalikan dulu untuk mencari nilai minimumnya, kemudian dimaksimalkan. Nah, ini tujuannya ya. Tujuan untuk pemain baris dengan batasannya apa? Batasannya jumlah ini otomatis harus lebih kecil dari, harus lebih besar atau sama dengan dari V. Ya, harus lebih besar. Karena si V itu apa? Si V itu kan minimum dari V1, V2, Vn. Minimumnya. Jadi si ini harus lebih besar dari V-nya. Berikutnya ini jumlahnya XI jumlahnya harus 1. Kenapa? Betul, karena ini adalah mewakili suatu probabilitas. Nah, sekarang dari model matematika awal ini model matematika awalnya atau model matematikanya untuk si pemain baris. Ini kalau kita kembangkan ya, asumsikan bahwa Z lebih besar dari 0 sehingga batasan 1 menjadi ini harusnya V ya. Asumsikan bahwa V-nya bukan Z, V Oke, kita lanjutkan. Jadi kita asumsikan bahwa V-nya lebih besar dari 0 sehingga batasan 1 ini kan batasannya ini. Ini batasan constraint ya. Subject to ini akan menjadi seperti ini. Karena dia positif, maka kalau kita bagi dengan V akan lebih besar dari 1 ya. Jelas? Ini kalau dipindahin ke kiri, jadi ini akan lebih besar dari 1. Nah, ini kalau kita uraikan akan berubah seperti ini. A11 ini si I-nya yang berjalan dari 1 sampai M. 1, 2, M gitu ya. 1, 2, M dan seterusnya. Dimana J-nya itu J-nya juga berjalan sampai N kalau J. Maka didapatkan bentuk awal ini. Jelas? Kita lanjutkan. Nah, di sisi lain kita kan punya bahwa total dari peluang itu XI itu 1. Maka ini kalau kita jabarkan kan X1, X2 tambah X3 sampai 1 kan, sama dengan 1 ya. Kita bagi aja dengan V. V makanya seperti ini. Nah, tadi kita lihat bahwa semuanya dibagi dengan V. Jadi kita bisa misalkan bahwa XI per V sama dengan XI besar. Jadi si XI besar itu adalah pemisalan untuk XI per V. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Ini X1, X2, XM per V. Dan ingat apa? Ternyata memaksimumkan V itu kan akan akan kongruen ya, akan identik dengan meminimumkan sub per V, benar nggak? Jadi kalau V-nya maksimum,
pasti si P per V-nya minimum. Jadi untuk model matematika yang tadi ya, itu bisa kita ubah seperti ini. Jadi kan tadi V ya, memaksimalkan V. Jadi si V-nya itu bentuknya kita ganti menjadi meminimumkan seper V. Ya kan, meminimumkan seper V. Siapa seper V itu? X1, X2, Xm. Kita anggap X1, X2 per Xm itu adalah si Z. Jadi si seper V itu kita anggap si Z-nya. Paham ya? Nah, untuk yang lainnya kan tadi kalau kita lihat sedangkan untuk subjektunya tadi ya, tadi udah ada per V juga yang di sini, Xm per V. Ini juga kita ganti dengan X1 besar Xi ya, dan seterusnya. Maka jadilah model matematika seperti ini, muncul lebih besar dari 1. Jelas ya, sehingga untuk mencari Xi-nya ya kita harus balikin lagi ya ke awal ya. Lihat nih. Xi itu kan berarti sama dengan X besar I dikali V. V-nya itu siapa? V-nya itu adalah seper Z. Makanya di sini V seper Z berarti si Xi adalah Xi per Z. Nah itu turunan rumusnya untuk formulasi model matematika menggunakan model simplex gitu ya. Sedangkan untuk pemain kolom, karena dia berlaku dualitas, solusinya dualitasnya artinya kebalikan dari sini, kita cukup ganti aja. Kalau X berarti Y dan seterusnya, YN dan seterusnya ya. Untuk dualitasnya kenapa seperti ini, kalian coba nanti baca lagi tentang dualitas ya. Perasaan udah kalau dari satu kelas kayaknya udah kalian pelajari ya, tentang dualitas seperti apa, dari sini membentuk kedualitasnya seperti apa. Jadi seperti ini. Jelas ya? Nah, itu untuk pertanyaan mengenai apa? Model matematika untuk menggunakan model apa? Matematika metode simplex. Lanjut ke pertanyaan. Oke, gini. Bagaimana transformasi model matematika ke tabel untuk metode simplex? Oke, dari model matematika gimana sih membuat metode tabel metode simplexnya? Oke. Kita akan gunakan contoh yang kemarin ya, dari sini dari matriks payoff ini ya, yang ini kita akan langsung buat model matematiknya seperti ini. Kita gunakan yang memaksimumkan ya, alasannya mungkin kalian bisa cari tahu, bisa juga minimumkan, itu kalian bebas ya. Ini kita asumsikan memaksimumkan, jadi ini Y1 Y besar Y1 Y2 Y3 gitu ya, mewakili 1 Y2 Y3. Nanti 8421 berarti ke kanan ya. Tuh. Nah, sebelum kita buat tabelnya, yang ini itu kita buat persamaannya dulu. Jadi kalau yang fungsi tujuan kita buat sama dengan 0 dulu. Jadi pindahin ke kiri semua ya. Yang ini kita buat sama dengan 1. Karena dia kurang dari, pasti ada variabel slack namanya. S1 itu variabel slack tambahannya ya. Yang ini juga sama, tambahin S2, ini S3. Nah, dari situ maka kita bisa buat tabelnya sesuai dengan koefisiennya ya. Nah, di sini ada basis W, basisnya itu W, S1, S2, S3. Jadi basisnya itu adalah si slacknya ini ya. Sedangkan yang ini adalah lengkapnya. Ada W, Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3 dan solusinya. Nah, untuk mengisinya kalian tinggal masukkan koefisiennya aja. Untuk yang W, di basis W kita isi yang persamaan 1. Ini koefisiennya 1 berarti kan 1. Ini min 1, min 1, min 1, 0, 0, 0 karena tidak ada S-nya ya di persamaan 1. Persamaan 2, persamaan kedua yaitu yang S1 ini kita masukkan 8, Y1 4, Y2, Y3-nya 2, S1-nya apa? 1, S2-nya 0 dan solusinya mana? 1. Ya, dengan cara yang sama kalian akan dapatkan S2 dan S3. Paham ya? Nah, itu mungkin untuk mengubah dari model matematikanya ke tabel simplexnya. Nah, untuk proses metode simplexnya sebenarnya ini kan sudah kalian pelajari gitu, maksud saya kalian tinggal ingat lagi pelajaran yang sudah kalian pernah dapatkan gitu ya, mengenai cara-cara menentukan solusi program linear menggunakan metode simplex gitu ya.
Nah, untuk yang saya share mengenai video mengenai perhitungan simplet menggunakan Microsoft Excel itu sebenarnya bukan keharusan gitu ya, bukan keharusan. Jadi kalian bebas menggunakan cara apa aja, bisa tulis tangan, pakai matriks dan seterusnya, gitu ya. Yang jelas untuk cara-caranya kalian sudah pernah pelajari dan itu coba diingat lagi kembali ya. Saya nggak akan jelaskan lagi. Kalian coba lihat kembali, atau kalau misalnya bingung kalian coba lihat video saya di yang kemarin lagi, diulang lagi. Nah, itu cuman kemarin saya kenapa menggunakan Excel karena supaya mempermudah perhitungan aja ya. Nah, yang penting kalau kita sudah paham alur alur bekerjanya si metode simplex, itu sebenarnya bisa juga kalian kembangkan sendiri gimana caranya menghitung menggunakan Excel gitu ya. Jadi untuk Excel itu hanya alat bantu, tidak wajib kalian harus menggunakan Excel juga gitu kan, karena ada juga kalau yang lebih senang ke manual ya silahkan gitu ya. Yang eh, intinya untuk metode simplex ini kalian coba pelajari lagi yang sebelumnya sudah kalian pelajari tentang metode simplex, terus aplikasikan ini ke yang kalian pahami tentang metode simplex. Jelas ya? Oke, saya harap untuk pertanyaan-pertanyaan atau untuk hal-hal yang ingin kalian tanyakan itu sudah terjawab semua di pertemuan kali ini, sehingga nanti kedepannya kalian untuk ujiannya kalian tidak lagi menemukan kebingungan gitu dari apa yang sudah kita bahas, apa yang kita sudah pelajari tentang teori permainan. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.